Selamat siang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Hari ini saya mengajak kembali untuk sharing firman Tuhan tentang kecemasan di hari tua. Semua orang pasti mengalami kecemasan, mengalami ketakutan ketika menghadapi yang namanya hari tua. Nah, mari kita akan melihat kecemasan apa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang terus umurnya semakin bertambah menuju kepada hari akhir dalam kehidupan kita. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu sebelum membuka firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Kami berbicara mengenai kecemasan di hari tua kami. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan, menguatkan kami, supaya kami tidak mengalami ketakutan dan kecemasan, karena kami punya Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami, di dalam Yesus Kristus yang selalu menyertai kami, sehingga kami tetap kuat dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan tolong hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa dan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita membuka kembali di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 71. Sebenarnya ayatnya cukup panjang. Ayatnya dari ayat 1 sampai 24. Bapak Ibu dapat buka dan dapat baca nanti. Nah, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk baca satu ayat di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, ini adalah pengakuan yang luar biasa dari pemazmur. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di masa-masa usianya yang masuk dalam usia lanjut atau usia tua. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau menjadi tua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika menjadi tua semuanya merosot. Baik kulitnya akan menjadi keriput, kekuatannya akan turun, tidak lagi kuat dalam mengangkat barang-barang yang berat atau berjalan jauh, melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih berat tidak bisa lagi, dan juga menjadi lemah, aktivitasnya semakin terbatas dan tidak bisa pergi jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak sedikit orang yang takut menjadi tua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian takut menjadi tua. Kenapa? Karena ketika menjadi tua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya akan berkurang dan terbatas. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang berusaha untuk menjadi awet muda. Beberapa waktu yang lalu saya buka-buka di Google, banyak serum-serum yang menawarkan supaya muka kita ini menjadi muda, enggak tua lagi. Walaupun muka kita dipermak menjadi muda, menjadi gadis seperti anak gadis lagi, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak dapat dipungkirin tenaga kita, fisik kita tetap menurun menjadi lemah. Kenapa? Karena sudah tua. Nah, itu tidak dapat dipungkirin. Makanya pemazmur begitu mengalami satu hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini, mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, dari cetusan apa yang dikatakan oleh pemazmur ini membuktikan bahwa dia juga mengalami satu kecemasan. Dia berkata kepada Tuhan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak bisa dipungkirin ketika kita sudah bertambah usia, bertambah tua, kekuatan kita ini akan berkurang sangat jauh. Saya mengalami, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kalau saya habis doa semalaman, walaupun habis doa semalaman nggak tidur, ngantor lagi dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan pulang dari persekutuan doa pengerja malam itu jam 6 baru selesai doa, sampai rumah, sampai tempat kos itu bisa jam 7, jam 8. Saya seharian belum tidur, dari sepanjang malam nggak tidur, dari seharian itu nggak tidur, nggak istirahat. Badan saya tetap kuat, saya masih bisa mengerjakan sesuatu yang ada di rumah, di kos-kosan saya bisa membersihkan tempat kos saya, dan juga saya bisa menyuci baju atau melakukan banyak hal. Saya tetap kuat, nggak ada satu rasa lelah atau capek gitu. Capek biasa, habis tidur selesai. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah umur saya semakin bertambah, ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya nggak bisa melakukan seperti itu. Kalau saya kurang tidur atau tidurnya kurang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya vertigo, saya kambuh, dan saya
nggak punya kekuatan untuk melakukan banyak hal. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, batu tubuh ini nggak bisa dibohongin. Kalau umur kita semakin bertambah, kita semakin tua, kita semuanya serba terbatas dan merosot. Walaupun banyak orang kepingin tetap awet muda, kepingin tetap muda dengan cara-cara yang berbagai hal dia gunakan, baik itu minum suplemen maupun menggunakan serum-serum untuk mukanya supaya tidak keriput atau apapun, tetap kekuatannya terbatas. Nah, pemazmur ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu seruan pemazmur dari kecemasannya supaya ketika dia tua, Tuhan tidak membuang dia. Makanya dia katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rasa cemas seperti ini banyak dihinggapi oleh orang-orang yang sudah menginjak usia lanjut, apalagi kalau sudah menginjak masa pensiun. Banyak orang nggak bisa terima, Bapak yang kasih Tuhan. Banyak orang yang mengalami depresi karena dia sudah pensiun, tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa melakukan apa-apa, sepertinya sudah tidak berguna. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ketika masa tua yang hidupnya takut akan Tuhan, semakin luar biasa, semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang usianya sudah lanjut dipakai Tuhan begitu luar biasa, bahkan masih banyak memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Meskipun secara fisik merosot, tetapi ingat, roh kita tidak akan merosot jika kita tetap dekat dengan Tuhan. Jadi kecemasan-kecemasan yang sering kali menghinggapi kita itu hanya membuat kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melemahkan kita. Tetapi kalau kita semakin kuat dan semakin mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita dihinggapi rasa cemas, khawatir ketika menginjak masa tua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bukannya menjauh dari Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak waktu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Maka di situ ada satu kekuatan yang luar biasa. Banyak sekali orang-orang tua yang harus menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo atau panti werda. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah tidak tahan atau tidak sempat untuk merawat mereka, daripada orang tuanya terbengkalai karena mereka harus kerja, harus banyak pekerjaan keluar kota, keluar negeri, orang tuanya sendiri hanya sama pembantu. Makanya orang tuanya banyak dititipkan di panti werda atau panti jompo. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka mengalami hal-hal yang merasa sangat menyakitkan. Kenapa? Karena dia merasa ditinggalkan, merasa dibuang. Beberapa kali saya kunjungan ke panti jompo, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa oma-oma banyak sharing dan begitu sangat menyedihkan, mengatakan bahwa saya dibuang di sini, saya ditinggal, saya tidak pernah dikunjungin lagi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sampai seperti itu. Kalau kita saat ini diberikan kesempatan, kekuatan oleh Tuhan, mari kita menggunakan hidup kita, kekuatan kita ini untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita tetap memiliki semangat walaupun usia kita sudah usia lanjut. Mungkin banyak orang yang tidak peduli sepertinya sama kita, sepertinya banyak orang yang sudah tidak peduli, kita sepertinya ditinggal oleh anak mantu cucu kita atau orang lain. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi apapun. Semakin tua, Tuhan semakin menyertai kita dan semakin kita bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Semakin banyak waktu untuk kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk kita mengalami hal yang fatal, tetapi Tuhan menyertai kita sampai pada akhir hidup kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rasa cemas yang sering menyerang kita juga dialami oleh Daud. Daud mengalami rasa cemas ketika menjadi tua. Kenapa? Dia sudah tidak perkasa lagi, tidak kuat lagi, dia tidak bisa maju perang lagi. Nah, tetapi Bapak yang kasih Tuhan, pemazmur ini akhirnya bersandarnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Oleh sebab itu ayat 9 tadi mengatakan bahwa supaya dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia sudah tua. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini adalah cetusan dari rasa cemas pemazmur ini daripada Daud. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemazmur ini, Daud ini tahu ketika dia mulai diserang rasa cemas di dalam masa-masa tuanya, dia datang kepada Tuhan sebagai tempat kekuatannya dan pelindungannya. Makanya di dalam ayat yang ke 5-7 di situ dia berkata kepada Tuhan,
Mari kita melihat di dalam ayat 5 sampai 7 dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini pemazmur pada akhirnya dia benar-benar mengerti satu tempat untuk bersandar yang kuat, yang dapat menolong dan menguatkan dia adalah hanya Tuhan. Makanya dia dikatakan dalam ayat 5 tadi, sebab Engkaulah harapanku. Hanya Tuhan yang menjadi harapan dan kepercayaan penuh dari masa muda sampai dia tua. Nah, di situ ada kekuatan yang luar biasa yang Daud alami. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu ketika kita mengalami merasa sendiri, merasa sebatang kara karena usia kita semakin bertambah, merasa sudah tidak bisa melakukan apapun, merasa bahwa semuanya terbatas, ingatlah kita punya Tuhan. Waktu yang ada dalam hidup kita banyak, Bapak Ibu ingat, Tuhan enggak, dan tidak seleluasa waktu kita masih muda. Waktu kita banyak sekali untuk kita punya persekutuan dengan Tuhan dengan baik, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita banyak berdoa di depan Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini. Nah, oleh sebab itu di hari-hari tua ini menjelang tua, janganlah cemas, janganlah takut. Sebab Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai masa tua kita Tuhan tetap menyertai kita, menolong kita, bahkan sampai masa putih rambut kita ini Tuhan menggendong kita, menyertai kita, menopang kita. Nah, apa yang kita takutkan dan cemaskan? Karena kita punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang terus menopang kita dalam segala perkara. Mari kita terus pandang Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai kepercayaan kita, sebagai sandaran dan perlindungan kita. Biarlah umur kita semakin bertambah, jangan kita cemaskan nanti kalau saya sudah tua sama siapa. Apalagi yang tidak punya anak. Kayak saya begini, nanti saya sama siapa? Jangan takut sama Tuhan. Terus Tuhan yang akan menyertai. Dia tidak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Oleh sebab itu biarlah hidup kita serahkan kepada Dia, kita bersandar kepada Dia, dan berharap terus kepada Dia. Karena firman Tuhan itu iya dan amin, dan tidak pernah berubah firman-Nya, dan tidak pernah meleset. Kalau Tuhan mengatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, ini janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita pegang janji Tuhan, dan kita tetap hidup terus takut akan Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan semakin tua hidup kita tetap jahat bagi terhadap Tuhan maupun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dibenci banyak orang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita punya karakter yang jahat, yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini boleh menguatkan dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bila Engkau terus menopang kami di masa-masa usia kami yang semakin bertambah, supaya kami tidak takut dan cemas dalam menghadapi hari-hari kami, tetapi kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, karena roh Tuhan terus mengalir dan menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati firman-Mu ini sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu, shalom.